di mana di laboratorium disimulasikan apakah efek suatu jaringan yang diserang oleh virus. Jadi di situ sebagai pengganti virus dipakai sejenis zat kimia cellophane kalau nggak salah yang mempunyai RNA seperti virus. Nah, ketika virus itu menyerang, maka di jaringan MSC ini, mesenchymal stem cell, anggap aja stem cell. Kalau saya bilang sel serep seperti bahan serep menggantikan bahan, ini sel serep di sini menggantikan yang rusak. Nah, jadi dia akan minta tolong. Saya pakai cara awam aja nih ya. Tolongnya itu pakai cytokine masuk ke dalam darah, putar ke dalam tubuh, dia panggil NK cell. NK cell dengar nih, itu ada yang minta tolong, dia datang, berkerumun datang. Maka di sana akan terjadi di jaringannya sendiri. Kita harus bedakan antara sistem imun dan sistem jaringan yang kena. Jadi jaringan itu akan terjadi kalau ada perdarahan, penanganan perdarahan dulu, penggantian perdarahan. Dan kemudian dilanjutkan langsung dengan masa pertempuran antara NK cell jenis sitotoksik atau yang saya bilang pembunuh aja dah, ya. Yang satu NK cell jenis regulatory atau saya bilang pengatur, komunikator, koordinator, ya. Nah, jadi mula-mula akan terjadi pertempuran. Dan bila pertempuran ini telah dimenangkan, ini dihitung jamnya, ya. Bila sudah menang, maka akan lompat ke periode berikutnya. Di sini yang akan bekerja bukan dia lagi, tetapi NK cell jenis regulatory atau jenis komunikasi, komunikator, regulator, ya. Dia yang akan bekerja sama, ingat fungsinya adalah komunikasi dengan yang lainnya, sel-sel imun lainnya, antara lain dengan makrofag untuk membersihkan, lalu menyiapkan pembuluh-pembuluh darah untuk nanti kan jaringan baru disiapkan di sini. Dibersihkan, disiapkan, sehingga setelah selesai ini fungsi dari sel imun selesai, maka dia akan berkomunikasi, ini komunikator kan, dengan stem cell yang ada di situ. Nah, di situ jadi dia akan bilang, kita udah selesai, kita mau ronda lagi, terusin lagi, cari lagi tempat-tempat yang inflamasi, yang peradangan. Maka setelah itu stem cell ini akan membelah diri sebagai sel-sel di antaranya, di sekitarnya, untuk menjadi sel yang baru. Kalau dia sel ginjal, saringan ginjal kan itu kan berapa lapis? 6 lapis. Kok bisa sama menjadi seperti itu? Itu tidak lain hanya stem cell yang bisa buat. Jadi pekerjaan ini merupakan kerjasama antara 3 ciptaan Tuhan. Kita mulai dengan transfer factor. Kemudian transfer factor memulihkan, mendidik NK cell
dan kawan-kawan ya. NK sel ada dua, NK sel yang pembunuh dan NK sel regulator. Kalau ini sudah menang, ini sudah selesai, maka baru bisa bekerja sistem sel ini. Karena itu, kalau keadaan seseorang lemah, imunnya lemah, bisa menang enggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa menang, peradangan itu menjadi kronis, jangka panjang. Menang enggak, menang enggak, menang enggak. Kapan dia mau bikin baru? Kalau udah terjadi begini, jangan beli stem cell. Dia akan di situ-situ terus. Karena dia nunggu berita dari sini, regulatori. Dia cuma bisa ngomong, kamu punya giliran kalau udah menang. Kalau nggak menang, ini juga nggak bisa bilang apa-apa. Kalau udah menang, dia bilang, oke, saya menang. Oke, siapkan semua, bersihkan. Kemudian kita alihkan fungsinya ke stem cell, dibuat sel baru yang sama. Nah, ini ceritanya kurang lebih begitu. Jadi ada hubungan komunikasi timbal balik antara jaringan di sini stem cell dengan sistem imun. Dalam hal ini NK sel dua jenis. Ini minta tolong, ini menolong, kemudian dia kembalikan fungsinya, pembuatan jaringan baru. Buktinya bahwa di sini ada ini ada sumbernya juga ya. Mesenchymal stromal cells dan tissue specific progenitor cells, Stem Cell International ada ini ya. Sumbernya apa? Ini maksudnya begini, ini gampang aja. Yang biru-biru ini di bawah mikroskop ya. Ini sel-sel jaringan. Misalnya jaringan yang rusak ya. Di sebelahnya dia, di antaranya dia yang merah-merah ini merah kan? Ada tanda panah itu bisa. Ini dia tanda panahnya. Ini tanda panahnya kan? Ini ada panah nih. Nah, itu adalah stem cell. Tuhan sudah taruh di situ. Di setiap jaringan sudah disiapkan. Cuman dia hanya bekerja kalau imunnya bagus. Kalau imunnya menang. Kalau sudah menang ini, imunnya menang. Ya, baru dia bekerja. Nah, jadi fungsi kita memenangkan pertempuran ini dengan memberi transfer factor. Kalau transfer factornya naik di dalam darah, maka sistem imun akan naik, khususnya NK sel. Dua-duanya, ya NK sel ini maupun NK sel ini. Kalau udah beres, mereka sebagai sistem imun menyerahkan tugas, mengalihkan tugas kepada sistem jaringan setempat. Maka akan terjadilah seperti ini. Ya, di jaringan ginjal akan terjadi peremajaan sel-sel ginjal. Jaringan jantung, jaringan liver, otak, ya. Nah, ini harus diketahui sistemnya.
kerjasama, baru kita bisa lakukan. Dan memang sudah terbukti kan, untuk orang-orang yang cuci darah, kenapa bisa? Hanya stem cell yang bisa bikin yang persis sama. Gak bisa. Gak ada lainnya. Gak ada obat yang bisa. Ya. Stem cell, sel puncak. Tapi stem cell di dalam tubuh kita. Iya. Gak usah ditambah. Dari luar ya. Gak usah dari luar. Orang-orang mau tambah dari luar. Tapi kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa itu bisa diaktifkan oleh sistem imun. Dan sistem imunnya pada gilirannya diaktifkan oleh transfer factor. Jadi itu reaksi berantai. Kalau tidak mulai dengan transfer factor, nggak akan nyampe ke ujung sana. Terima kasih.